Halo Sobat Gabut yang budiman, lama tidak berjumpa, kali ini Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Seperti biasa, kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul Samaritan 2022. Film ini dibintangi oleh aktor laga senior, yaitu si Rambo. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Di awal film, kita diperlihatkan pada puluhan tahun yang lalu, lahirlah dua saudara kandung bernama Samaritan dan Nemesis. Sejak lahir, mereka berdua memiliki kekuatan super. Mereka tumbuh bersama dan menghajar para penjahat kota. Namun, suatu hari rumah mereka dibakar oleh para penjahat yang membuat orang tua mereka meninggal dunia. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun tumbuh dewasa dengan pendiriannya masing-masing. Nemesis menjadi orang yang sangat jahat dan suka berbuat onar, sedangkan Samarita menjadi orang yang baik dan suka menolong orang-orang. Suatu ketika, terjadilah perkelahian antara Samaritan dan Nemesis. Dan tiba-tiba, ledakan besar terjadi, sehingga mereka berdua pun dinyatakan tewas. Setelah 30 tahun berlalu, di sebuah apartemen, kita diperlihatkan dengan seorang bocil penggemar berat Samaritan, ia bernama Sam. Ia tinggal berdua bersama ibunya karena ayahnya telah meninggal dunia. Kemudian, malam harinya saat ia sedang mencoret-coret tempat sampah, ia melihat seorang pria tua keluar dari apartemen. Pria tua itu bernama Smith. Ia merupakan seorang tukang sampah dan ia juga merupakan tetangga Sam. Keesokan harinya, saat Sam akan kembali ke apartemennya, ternyata apartemennya dikunci oleh si pemilik. Karena mereka belum membayar sewa apartemennya. Saat sedang menunggu ibunya pulang, kemudian datang temannya Sam. Ia pun mengajaknya untuk mencuri tembaga kabel di sebuah gedung tua. Tanpa pikir panjang, ia pun menyetujuinya karena ia sangat butuh uang untuk membayar sewa apartemennya. Setelah berhasil mendapatkannya, mereka pun langsung menjualnya. Kemudian, seorang pria bernama Begundal bersama anak buahnya datang menghampiri mereka. Ia kemudian mengajaknya untuk merampok sebuah toko. Temannya Sam menolaknya, ia tidak ingin ikut. Sam yang tidak punya pilihan lain karena ia sangat butuh uang untuk sewa apartemen. Ia pun langsung menyetujuinya. Saat situasi toko dirasa aman, mereka pun langsung beraksi. Walaupun sempat hampir gagal, akhirnya mereka pun berhasil kabur dari tempat itu dan membawa hasil rampokannya ke markas para gangster. Saat mereka membuka hasil rampokannya itu, ternyata hanya berisi sebuah makanan ringan. Begundal pun sangat marah dan ia langsung memukul Sam karena menurutnya ini adalah salah Sam. Karena mendengar suara berisik, seorang kepala gangster bernama Lauris pun datang. Ia bertanya kepada Sam apa yang sebenarnya terjadi. Ia pun menceritakan semuanya kepada Lauris. Kemudian, Lauris menemukan sebuah buku milik Sam. Buku itu penuh dengan gambar superhero idolanya Sam, yaitu Samaritan. Namun Lauris berkata bahwa ia sangat membenci Samaritan. Atas keberanian Sam, Lauris pun memberikannya uang kepada Sam. Ia pun pulang dan memberikan uang itu kepada si pemilik apartemen tersebut. Here, open the goddamn door. Locking me and my son out. Lalu, ibunya berkata kepada Sam dari mana ia mendapatkan uang itu. Namun Sam tidak menjawabnya. Keesokan harinya, saat Sam sedang berjalan-jalan, si Begundal bersama anak buahnya datang menghampiri Sam. Ia meminta Sam untuk mengembalikan uang yang Lauris berikan kemarin.
Mereka pun mengejar dan menghajar Sam. Smith yang melihat hal itu, ia turun dan langsung menghajar mereka semua. Make some new friends, okay? Sam yang melihat hal itu, ia sangat merasa heran dan senang. Setelah kejadian itu, Sam penasaran dengan Smith saat ia sedang mengintai Smith menggunakan teropongnya. Ia melihat tubuh Smith penuh dengan luka bakar. Hal itu mengingatkannya bahwa Samaritan tewas di dalam ledakan. Ia pun mulai curiga bahwa Smith adalah Samaritan. Sisi lain, Lauris bersama anak buahnya mendatangi kantor polisi. Karena di sana terdapat topeng dan palu milik Nemesis. Karena dengan benda itu, ia bisa menguasai seluruh kota. Sementara itu, saat Smith sedang duduk, ia tiba-tiba terkejut dan memiliki firasat tidak baik. Tapi ia tidak menghiraukannya. Kemudian, saat Sam memperhatikan tempat sampah, Smith pun datang kepada Sam. Karena penasaran, Sam bertanya kepada Smith, apakah Smith adalah Samaritan. Namun, Smith membantahnya dan ia berkata bahwa Samaritan sudah lama mati. Namun saat ia akan menyeberang jalan, tiba-tiba ternyata itu adalah si begundal dan anak buahnya yang ingin membalas dendam kepada Smith atas kejadian waktu itu. Sam yang melihat hal itu, ia berlari dan mencoba menolong Smith. Namun saat akan menolongnya, ia sangat terkejut karena Oh my God! dan akhirnya, Sam pun yakin bahwa Smith adalah Samaritan. Smith pun membawa Sam ke rumahnya. Dan ternyata, Smith adalah Samaritan. Ia meminta kepada Sam untuk merahasiakan ini semua, karena ia tidak ingin orang-orang tahu. Sisi lain, Lauris dengan anak buahnya sedang membuat kekacauan di kota. Lauris mengumpulkan semua orang-orang miskin yang ada di sana. Dan ia berkata bahwa dirinya adalah Nemesis. Ia berjanji akan memberikan kemakmuran kepada masyarakat kelas bawah. Mereka dapat mengambil semuanya dan apapun yang mereka inginkan. Dengan satu syarat, mereka harus mendukungnya dan mengikuti perintahnya. Para orang-orang itu pun bersorak dan menganggap Lauris adalah pahlawan. Sementara itu, Smith pun terbangun. Karena ia memimpikan kembali pertarungan bersama saudaranya saat itu. Ia memiliki firasat yang tidak baik, ia berpikir bahwa ada seseorang yang menggunakan palu dan topeng milik Nemesis. Ia melihat berita di televisi yang memberitakan bahwa Nemesis telah kembali. Kemudian, Sam pun datang dan menanyakan kebenaran tentang berita di televisi kepada Smith. Namun Smith membantahnya, ia berkata bahwa itu semua tidak benar dan Nemesis telah mati. Malam harinya, saat Sam akan pulang, ia melihat temannya sedang dikeroyok oleh si begundal. Tanpa ada rasa takut, ia pun mencoba menghajar mereka. Begundal pun menghajar Sam sampai ia pingsan. Kemudian, saat begundal akan mengantarkan Sam pulang, ia berniat untuk membuat ibunya syok. Tetapi saat ia melihat ke arah apartemen, ternyata di sana ada Smith yang sedang melihat mereka.
Seketika mereka kabur melarikan diri, mereka berpikir bahwa Smith sudah tewas. Begundal pun langsung melaporkan kejadian itu kepada bosnya, yaitu Lauris, dan menceritakan semua kejadian itu kepada Lauris. Mendengar hal itu, Lauris meminta anak buahnya untuk segera menangkap Smith dan membawanya ke hadapannya. Dan akhirnya, para anak buah Lauris pun berhasil menemukan Smith. Mereka mencoba menangkap dan menghajar Smith, namun Smith bukanlah tandingan mereka. All right, I gotta go, kid. Para warga yang melihat hal itu, mereka semua merekam semua kejadian tersebut. Dan berawal disinilah identitas Smith pun terbongkar. Karena kejadian itu, Smith memutuskan untuk pergi dari kota itu. Karena situasinya sungguh sudah tidak aman untuk dirinya. Lauris yang mendengar hal itu, ia sangat marah. Saat itu juga, Lauris dan anak buahnya langsung berangkat menuju apartemen Smith untuk membunuhnya. Sesampainya di kamarnya, ternyata Smith sudah tidak ada di tempat itu. Dan secara tidak sengaja, Lauris melihat Sam dan ibunya yang sedang ketakutan. Lauris pun berencana menangkap Sam untuk dijadikan umpan agar Samaritan atau Smith keluar dari persembunyian. Sam dan ibunya mencoba kabur dari apartemen itu, namun Lauris and the gang dapat menangkap mereka. What do you want? Sementara itu, Smith yang baru saja akan pergi, ia lupa bahwa jam milik Sam terbawa olehnya. Sehingga ia berniat untuk mengembalikan jam itu kepada Sam. Namun saat sampai di sana, ia melihat ibunya Sam yang terluka. Ibunya berkata bahwa Lauris telah menculik Sam. Mendengar hal itu, Smith sangat marah. Ia pun langsung bergegas mendatangi markas Lauris. Mereka menembaki Smith, namun Smith kebal akan peluru, sehingga peluru itu tidak bisa melukai Smith. Ia pun menghajar semua anak buah Lauris yang menghalangi jalannya. Kemudian, Lauris dan anak buahnya datang dan menyandra Sam. Ia mengancam akan membunuh Sam jika Smith tidak mau menyerah. Lauris pun turun, ia langsung menghajar Smith dengan palu milik Nemesis. Karena hanya palu itulah yang dapat mengalahkan Samaritan. Smith pun bangkit dan berkata bahwa ia adalah Nemesis yang sebenarnya. Dan terungkap fakta bahwa Smith bukanlah Samaritan, melainkan ia adalah Nemesis. Nemesis berhasil selamat dari ledakan itu, sementara itu Samaritan harus tewas. Setelah kematian Samaritan, ia sangat menyesal dan ia berjanji kepada Samaritan bahwa ia akan menggunakan kekuatannya hanya untuk kebaikan dan menyelamatkan orang-orang. Sementara itu, Lauris membawa Sam pergi bersamanya. Smith pun berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian, Lauris pun datang menghajar Smith.
pada akhirnya Smith atau Nemesis berhasil membunuh Lauris. Karena gedung itu akan meledak dengan kekuatannya. Nemesis pun menyelamatkan Sam dan membawanya pergi dari tempat itu. Setelah selamat, Smith berkata kepada Sam, ia meminta agar Sam jangan memberitahu orang lain tentang identitas aslinya sebagai Nemesis. Ia ingin Sam berkata bahwa ia adalah Samaritan, karena Smith ingin menghidupkan kembali nama Samaritan, saudara kandungnya. Dan sejak saat itulah, Smith dikenal sebagai Samaritan dan menjadi pahlawan. Dan film pun selesai.